Cerita hantu ae. Cerita hantu ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zalfas. Kita akan membaca buku lagi. Buku ini adalah buku pengantar pemahaman ilmu mantek ya, karya Syekh Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Kata pengantarnya ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Talha Hasan, mantan Menteri Agama. Buku ini diterjemahkan oleh Muhammad Rafiq, penerbit Al-Miftah, Surabaya. Kemarin harganya murah ini, sebelum saya cetakan tahun 2010. Jadi sebelum saya membahas buku ini ada buku terjemahan. Saya tidak tahu buku aslinya ya, yang bahasa Arabnya. Cuma memang lebih baik untuk buku-buku seperti ini diterjemahkan, karena untuk orang-orang yang sudah tua itu memang harusnya belajar yang terjemahan. Kalau nggak bisa belajar yang kitab aslinya, kesulitan, mending belajar terjemahan daripada nanti dia tidak dapat sama sekali. Jadi mending belajar buku terjemahan. Dan lagi, ilmu ini bukan ilmu yang eksklusif ya. Maksudnya nggak harus orang yang top untuk belajar ilmu mantek itu, karena sebetulnya kalau kita ketahui, ilmu mantek itu adalah ilmu yang mempelajari tentang logika berpikir. Jadi orang yang sudah akil balik itu orang yang sudah bisa berpikir membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi seharusnya dia itu sudah bisa mempelajari ilmu mantek, cuma dia tidak terstruktur. Maksudnya terstruktur apa? Dia sudah tahu ini baik, ini buruk, tapi tidak punya kaidah, nggak punya standar dalam pemikirannya, karena pengetahuannya itu didasarkan pada pengalaman. Kebanyakan kita itu didasarkan dengan pengalaman. Seperti seorang bayi itu kan, dia tahu kalau masukkan makanan ke mulut, terus mengunyahnya, terus sampai ke dalam perut, dia pasti akan kenyang. Tapi dia nggak tahu kalau itu adalah proses makan. Dia tidak tahu kalau yang disebut itu adalah proses makan. Taunya gitu aja, seperti itu. Nah, kita tahunya kan karena pas sudah SD, oh ini namanya makan, ini namanya makanan. Kalau masih kecil kan nggak terstruktur ya. Kata pengantarnya yaitu dari Muhammad Rafiq. Yang pertama yaitu hamdalah, kemudian sholawat, kemudian ilmu mantek merupakan salah satu ilmu alat dalam agama Islam. Oleh karenanya Imam Ghazali pernah berkata, orang yang tidak mengerti ilmu mantek patut dipertanyakan kualitas keilmuannya. Ini kaulnya Imam Ghazali. Ilmu mantek sangat perlu untuk dikuasai karena di dalamnya menerangkan dan mempelajari tentang bagaimana berpikir logis, bagaimana menguraikan dan memahami kata-kata dari suatu bacaan atau perkataan, sampai cara mengambil kesimpulan dari beberapa bacaan dan perkataan. Jadi ilmu mantek ini digunakan untuk poinnya di akhir ini, untuk mengambil kesimpulan dari perkataan. Oh, kalau manusia itu makan, kalau kucing itu makan, oh berarti manusia itu sama dengan kucing. Oh, enggak juga gitu, karena manusia yang bentuknya seperti ini namanya manusia, dan ini kucing adalah bentuknya seperti, walaupun sama-sama makan, tapi tidak serta-merta karena sama-sama makan dinamakan sama. Tapi ada kesamaannya apa? Yaitu sama-sama masih hidup, makanya masih butuh makan, begitu. Jadi kalau manusia dan kucing itu sama, ya sama-sama masih hidup dan sama-sama masih butuh makan, tapi bukan berarti sifat bentuknya itu sama. Nah, seperti itu harus membutuhkan pemahaman, diuraikan lagi, penguraian dan pemahaman, sehingga jadi kesimpulan. Kitab ilmu mantek karya Syekh Muhammad Nur Al-Ibrahimi merupakan kitab yang tidak asing lagi di kalangan pesantren. Jadi ini kitabnya aslinya itu sering dibaca, digunakan di kalangan pesantren. Terus ini ada sekapur siri dari Kiai Haji Talha Hasan. Ilmu mantek adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang melindungi terjaganya akal dari kesalahan dalam berpikir. Karena kita sering orang itu mengambil kesimpulan sendiri sehingga saklek. Jadi dia tidak berpikir dengan kaidah orang yang benar. Karena kalau di komputer itu ada sistem pengambil keputusan. Kalau skripnya untuk mengambil keputusan ini rumusnya salah, maka kesimpulannya akan jadi salah, begitu. Bab 1 halaman 11. Bab 1 ilmu adalah penemuan sesuatu yang belum diketahui atas dasar yakin atau dugaan.
baik sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Jadi ilmu adalah sesuatu yang belum diketahui. Makanya kalau kita itu tahu baru, tahu kosakata baru, tahu teman baru, oh dapat ilmu baru saya, itu dinamakan ilmu. Contohnya, kamu melihat bayangan dari kejauhan dan kamu yakin bahwa bayangan itu adalah bayangan manusia. Jadi kalau kita lihat remang-remang di sana atau di belakang saya ada remang-remang, oh di sini ada kelip-kelip, saya tadi itu kira ini adalah kunang-kunang, oh, mungkin itu anaknya kunang-kunang, begitu. Jika ternyata bayangan itu adalah sesuai dengan kita, pas remang-remang itu kok kayak manusia ya, terus pas didatangi, oh ternyata memang manusia, maka ilmu yakin dan sesuai dengan kenyataan. Tapi jika itu yang didekati kok tiba-tiba, loh ini bukan manusia, ini orang-orangan sawah, maka temuan itu merupakan ilmu yang yakin dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi walaupun itu tadi kenyataan sesuai atau enggak, itu tetap sebuah ilmu karena sudah yakin. Yang kedua sama mirip itu, Anda menduga-duga, oh kayaknya tadi yang lewat itu adalah manusia, tapi ternyata temanmu bilang, oh yang lewat tadi bukan manusia Pak, apa burung misalkan gitu. Itu berarti Anda menduga dan tidak sesuai kenyataan. Tapi tiba-tiba jika sesuai kenyataan, maka itu Anda menduga dan sesuai kenyataan. Jadi cuma ada dua, yaitu dugaan dan keyakinan. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur adalah dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari suatu kata. Jadi apabila ada orang berkata ini pisang, tasawur itu ada dua, yaitu tasawur badihi dan tasawur nadori. Tasawur badihi yaitu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata dengan tanpa membutuhkan penelitian dan pemikiran. Menggambarkan sesuatu atau membayangkan arti dari kalimat lapar, haus, dingin, dan lain-lain. Tasawur nadori itu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Menggambarkan contohnya adalah hakikat listrik, ruh, radio, maksudnya sinyalnya itu ya, yang susah dipikirkan. Bentuknya apa listrik itu? Ada barangnya kok nggak ada bentuknya. Mungkin entut itu juga termasuk, kan angin itu kan susah dibayangkan. Tasdik, tadi kan ada ilmu itu ada tasawur dan tasdik. Ilmu tasdik itu adalah yang dapat membenarkan atau menyalahkan dari suatu kata. Misalkan batu ini keras, oh benar berarti ya batu itu keras. Batu ini gembuk, nah, batu gembuk. Nah ini pasti kita akan menyangkalnya dari suatu kata itu salah. Mana ada batu itu apa lunak, enggak ada, batu itu pasti keras. Tasdik ada dua juga, yaitu tasdik badihi, yaitu menyalahkan suatu kata tanpa butuh pemikiran. Misalkan, saya sekarang ada di sini dan saya juga ada di Surabaya sana. Nah itu kan nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin terjadi karena saya masih ada di sini. Itu sesuatu yang menyalahkan atau membenarkan tanpa berpikir, pasti ini secara logika nggak masuk akal, nggak mungkin. Memang kamu bisa membelah diri. Tasdik nadori adalah membenarkan atau menyalahkan sesuatu dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Misalkan sesuatu yang kita yakin itu ada tapi belum pernah mengalami, tapi kita yakin pasti ada, yaitu orang yang akan dibangkitkan dari kubur, hari kiamat, begitu kisah-kisah yang agak tapi kita yakin, harus yakin ada, tapi kita masih membutuhkan pemikiran, dasar-dasar yang menguatkan tersebut. Begitu untuk bab 1. Wallahu a'lam bishawab.